Halo EA Trader. Nah, jadi saya tertarik untuk merealkan EA peserta ya. Jadi ada EA yang paling gede untuk grow-nya itu peserta nomor 4, yaitu Bati Rudi, itu pakai EA Vision Scalper versi 5.3. Nah, sebelumnya saya juga sudah sempat mencoba yang Vision Scalper versi 9 dan hasil akhirnya adalah ya sudah MC ya. Mungkin karena setnya yang high crease ya, setnya yang high crease. Nah, kemudian yang versi 5.3 ini bisa bertahan loh sebulan, padahal selama kontes ini itu ada banyak sekali badai-badai ya, dan bisa bertahan loh. Wah, keren. Jadi makanya saya ingin mencoba apakah yang versi 5.3 ini lebih bagus gitu dari yang versi 9. Oke, mari kita cek deh untuk MK5-nya peserta dulu. Nah, ini dia ya MK5-nya, Rudi Arianto. Sip ya, grow benar ya, 70% ya. Drawdownnya sekitar 36,9%. Oh, kecil ya. Mari kita cek itu berapa sih 36,3% itu. Bisa kita cek di sini. Itu floating itu di buy equity. Buy equity-nya adalah 5.375,73. Berarti kalau misalnya pakai balance 10.000 berarti sekitar 50% ya, 53%. Dan ini buy balance ini adalah akumulasi dari close ya, close loss. Itu sekitar 2.681. Oke, nggak masalah ya. Asal bisa profit loh. Sebulan 70% keren banget gitu. Apalagi pakai Vision Scalper. Ada sih yang paling baru itu Vision Scalper versi 11. Cuman ya masih berbayar ya. Udah ada yang coba ya, ada beberapa yang coba dan hasilnya cukup memuaskan gitu. Tapi ya karena masih berbayar, nggak ada cracknya ya, belum bisa saya coba. Oke, kemudian di statistik ini apakah benar ya Alpir? Kita cek pairnya sendiri ada berapa. Ini dia pairnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 di AUD ISD 19. Lanjut lagi scroll dulu bawah. Ini ya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Total 26 ampere ya, bener ya. Wow. Bener-bener ini lumayan sekali gitu, makanya saya tertarik serialkan. Oke, jadi sekarang kita mari set aja langsung. Nah, di sini ya EA-nya sendiri ada preset, yang pertama yang kedua ada EA-nya. Cukup ini doang gitu. Dan tanpa MSI MG32 DLL. Itu yang terutama. Karena yang versi 9 kemarin itu ada MSI MG32 DLL dan nggak bisa dipakai di Windows 7 ya, cuma bisa di Windows 10. Dan akhirnya kesulitannya adalah di MSI MG32 DLL. Jadi ini lebih simpel sekali, lebih gampang sekali untuk dipasang, tinggal copy paste beres gitu. Oke, jadi mari cek. Saya udah siapkan satu akun ya, 10.000 sen ya, atau 100 USD. Oke, jadi langkah awalnya adalah, nah langkah awal di sini kita perlu show all dulu ya, simbol di sini ya. Kita di sini klik di sini aja, kita show dulu. Ini langkah pertama. Kenapa? Karena ini ya, nih di sini ada USD dan ada, oh ini USD ya. Ya ini USD, tapi ini kita pakai akun Sen. Jadi kalau misalnya cuma pakai USD aja, itu kita pasang di sini, itu EA nggak akan aktif karena akun Sen itu perlu suffix. Suffixnya itu seperti apa? Mari kita cek untuk EUR USD. EUR USD ini dia. Ada suffix belakangnya itu, nah ini C. EUR USD C. Tekan yang ini EUR USD aja. Jadi di sini nggak akan OP, tekan di C ini akan OP karena khusus untuk akun Sen. Ini kita close aja. Oke, sip ya. Sekarang copy paste untuk file EA dan preset. File open data folder. Kemudian di sini MKL4 export.
Nah, di sini kita perlu copy paste untuk expatnya sendiri, file x4. Ini copy, kemudian dipaste di sini. Sip, back lagi, preset. Presetnya ini Alper H1 ya, berarti pakai time frame di H1. Oke, close. Di sini kita paste. Sip, close. Kemudian di sini export advisor di sini kita klik kanan refresh. Oke, mantap. Benar ya. EUR USDC udah. Kemudian time frame H1 sip. Tinggal kita attach, klik kanan attach. Oke, kita ke about dulu. Benar ya, Vision Scalper versi 5.3. Kemudian di command di sini perlu centang, allow live trading sama allow DL import. Sekarang baru ke input, tinggal di load set filenya. Ini dia Alper H1. Nah, sekarang baru kita cek deh apa aja parameternya. Ini magic number, oke. Kemudian ada initial load nih, initial load. Kemudian ada load setting. Ini ada auto load, apakah ada pilihan lain? Oh, ada fixed load ya. Fixed load berarti hanya pakai ini ya, additional initial load ini ya. Berarti fixed load ini kayak averaging. Jadi kalau misalnya ada open kedua, ketiga, keempat itu bakal tetap loadnya. Kemudian ada auto load. Nah, di sini auto loadnya. Nah, cuman di sini sayangnya kok nggak ada resikonya berapa untuk buka auto load. Jadi kalau misalnya pakai auto load tuh biasanya itu EA lain tuh ada resikonya berapa, sehingga dia bisa kalkulasi load awalnya berapa. Kemudian kalau misalnya martingale itu ada load exponent atau namanya load multiplier. Di sini juga nggak ada, ya. Jadi nggak tahu ini berapa untuk auto loadnya, buka awalnya. Atau misal posisi kedua, ketiga juga nggak tahu. Oke dah, mari kita cek untuk perkembangan ke depan ya. Baru kita bisa cek loadnya berapa. Sip. Kemudian yang kedua di sini ada ini trade entry. Ada 3 pilihan kayaknya. Ada slow ya, high accurate, akurasinya tinggi. Less accurate, akurasinya kurang ya, kurang akurat. Itu moderate ya. Kemudian yang terakhir ada less accurate, yang artinya sangat kurang sekali akurasinya ya, yang high risk. Nah, ini mengingatkan saya dengan set di versi 9 itu kalau nggak salah pakai yang ini ya, high risk ya, fast ini. Jadi itu lebih banyak OP, sedangkan ini itu sedang OP-nya dan ini lebih sedikit OP. Jadi makanya kayaknya kendalanya di set deh, karena pakai yang high risk. Oke deh. Kemudian lanjut kedua di sini ada risk mode. Risk modenya sendiri ini, di sini ada nih, ada SL ya. Padahal di sini nggak ada SL berapa, itu berarti tergantung dengan risk mode. Kita cek ada apa aja risk modenya. Scroll atas dulu. Oke, ada 3 bagian. Yang pertama ada dengan drawdown ya. Jadi kalau misalnya drawdownnya berapa persen, itu nanti akan di close all posisinya karena udah mencapai drawdown di berapa persen. Oke, kemudian ada restart EA. Oke, yang kedua adalah di sini reach berapa layer ya. Dan clear semua pair. Jadi sudah berapa layer untuk OP-nya, nanti semua pair nanti yang ada OP clear. Oke, yang ketiga adalah di sini. Oke, berapa layer, kemudian stop adding order. Jadi kalau misalnya sudah berapa layer ya, itu dia bakal stop untuk OP lagi nambah layernya, kemudian akan wait untuk bisa TP. Oke. Jadi di sini nggak dipakai ya, no MM. Sehingga yang di sini continue running di sini harusnya nggak berfungsi karena di sini no. Oke, tapi kita kasih aja. Di sini ada stop EA after SL ya, stop loss. Kemudian ada juga nih bisa direset dengan waktu. Oke, sip. Nah, di sini ada maksimum aktif currency pair. Ada 20 ya di set karena ada 26 pair ya. Jadi ya sekitar 6 pair itu nggak akan OP aktif itu satu hari itu. Oke dah, lanjut lagi. Di sini all currency allow trade ya. Sip. Di sini semua nih allow trade. Nah, tuh
ternyata beda dengan yang versi 9. Yang versi 9 itu ada ini allow trade di sini. Ya. Allow trade di sini. Nah, pilihan allow trade di sini sama ya, sama yang dengan yang versi 9 ya. Nih, tuh ada stop after profit lock, kemudian ada close out trade immediately dan stop trading. Nah, tapi ini pakai allow trade semua. Cuman bedanya adalah di versi 9 itu ada maksimal order per pair. Jadi kita bisa currency-nya apa, pairnya apa, kita bisa set maksimalnya mau 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa. Sedangkan di sini nggak bisa karena nggak ada parameternya. Seharusnya lebih safe ya yang 9 karena dia ada untuk maksimal ordernya per pair dan ada juga maksimal spread ya. Nanti saya jelaskan. Ini kita oke dulu. Oh, ini ada apa ini? Alatnya. Make sure allow live trading. Oh, belum on ya, belum on. Kemudian ada attach on AUSD H1. Udah H1 ya. Kemudian masih blank. Oke, blank ini. Coba di on kan dulu. Oke, tetap blank ya. Nah, kalau misalnya blank ini berarti EA-nya nggak akan aktif. Jadi sama seperti yang versi 9 itu, pas di Windows 7 itu blank juga seperti ini, dan rugi nunggu berhari-hari itu nggak akan aktif karena nggak muncul template. Harusnya muncul template. Berarti ini kayaknya kita ulang dulu coba ya. Kayaknya harus di on kan dulu untuk auto trading dulu. Ini ya, on dulu ya, on dulu baru pasang untuk EA-nya. Ini kita buka lagi, kemudian oke. Nah, tuh muncul template ya. Versi 5.3, sip. Ada profit nih ya. Kemudian ada kalkulasi DD. Nah, di sini lot mode auto lot dan ukuran lot 0,01. Berarti pakai auto lot awalnya adalah pakai di 0,01 dengan high accurate atau slow mode ya, slow mode. Oke. Tapi lot keduanya nggak tahu berapa ya. Jadi harus cek lagi untuk perkembangan. Nah, kemudian di sini nggak ada ya, di versi 9 itu ada currency pair-nya di sini. Sedangkan di sini kosong. Di versi 9 itu ada yang merah. Jadi yang merah itu adalah maksimal spread. Jadi kita bisa set untuk spread maksimalnya berapa. Kemudian kalau misalnya exceeding itu pairnya akan merah dan nggak akan OP pada waktu itu karena merah. Udah spreadnya itu sangat tinggi gitu. Tapi di sini nggak ada aturan untuk spread, jadi bebas. Mau spreadnya tinggi nggak masalah. Jadi harusnya versi 9 itu lebih safe dibandingkan yang versi 5.3 ini. Apalagi versi 9 itu ada niche filter, di sini nggak ada. Niche filter berarti kita bisa menghindari niche gitu kan. Oh, cuman ya mungkin setnya terlalu high risk ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga keberuntungan itu juga ya, terutama. Oke, jadi mari kita coba ya ke depan apakah bisa bertahan nih, apakah benar bisa profitable seperti kontes ya, itu sebulan dengan beberapa badai sudah terlewati, apakah bisa bertahan lagi ya atau malah modar gitu ya. Berarti keberuntungan lah artinya ya kalau misalnya bertahan. Oke lah, sip. Jadi cukup ya, sekian ya, simple sekali untuk pemasangan dari EA Vision Scalper versi 5.3 ini. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijak dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uangnya Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.